Keduanya ditangkap warga dan nyaris menjadi korban amuk massa. Sambil menahan sakit, kedua tersangka penjambretan Eka dan Oman digelandang ke Polsek Kedaung usai menjambret tas milik seorang ibu di Jalan Perbutulan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa dompet berisi uang ratusan ribu rupiah. Pada polisi, kedua tersangka mengaku nekat menjambret lantaran tergiur uang 1 juta rupiah. Oh, tergiur sama uang 1 juta. Itu permintaan siapa suruh ngambil tuh? Dani sama Jajang. Terus isi dompetnya berapa tadi yang diambil? Belum tahu, Pak. Sempet ngancem atau nendang atau gimana? Enggak. Langsung tarik? Iya. Udah sering kayak gini, Mas? Belum pernah, Pak. Saya baru pulang dari Jakarta, Pak. Nah, sementara mungkin barang bukti masih kita data dulu ya. Masalah kasus tersebut kita sedang dalami, kita kembangkan sampai sejauh mana terlibatan dari kasus. Korbannya sendiri ibu-ibu berarti? Masih kita dalami. Sebelum peristiwa terjadi, kedua penjambret bermotor ini mengamati posisi berdiri korban. Ketika korban dalam posisi berdiri menyamping, barulah keduanya beraksi. Seorang mengendara motor dan seorang lagi sebagai penjambret. Namun aksi keduanya dipergoki warga yang kemudian mengejar kedua penjambret. Sempat terjadi kejar-mengejar sejauh 3 km sebelum kedua penjambret ditangkap. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Satreskrim Polrestabes Surabaya meringkus 3 perampas sepeda motor. Ketiga perampok sudah menjadi incaran polisi karena sering merampas sepeda motor di berbagai tempat. Ketiga tersangka kasus perampasan sepeda motor adalah Sakdun, 25 tahun, Ahmad Sahlan, 27 tahun, dan Gustadir, 34 tahun. Ketiganya ditangkap saat hendak merampas sepeda motor di kawasan Jalan Ngagel, Surabaya. Dalam aksinya, ketiganya memepet korban hingga korban terjatuh. Selanjutnya, di bawah ancaman, para tersangka membawa kabur sepeda motor korban. Di hadapan polisi, mereka mengaku melakukan aksinya sudah beberapa kali, dan hasil kejahatannya dijual ke Pulau Madura dengan harga 2 juta rupiah hingga 4 juta rupiah. Jadi pada saat dia berkendara nanti berdampingan dan jalan pelan-pelan, kemudian akhirnya dipepet. Setelah dipepet kemudian dia diminta kendaraannya. Sebagai barang bukti, polisi menyita 2 unit sepeda motor. Ketiga tersangka kini ditahan di Mapolrestabes Surabaya guna menjalani proses hukum. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. 2 orang perampok bersenjata api tewas setelah baku tembak dengan polisi di Lampung Selatan, Lampung. Keduanya kepergok sedang berusaha membawa kabur motor milik seorang pegawai minimarket. 2 jasad perampok sudah terbaring di ruang mayat Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda, Lampung. Keduanya dipergoki seorang pegawai minimarket hendak membawa lari motornya yang terparkir di depan minimarket tempatnya bekerja. Setelah diteriaki, keduanya berusaha kabur sambil mengeluarkan senjata api. Selang beberapa waktu, kedua perampok dikejar polisi hingga terjadi baku tembak. Polisi sempat kehilangan jejak setelah keduanya bersembunyi di semak-semak. Nyaris polisi menjadi korban karena perampok menembaki polisi dari semak-semak tempatnya bersembunyi. Akhirnya, kedua orang perampok dilumpuhkan polisi dengan tembakan di bagian dada. Yang ini yang udah ngambil motornya itu. Ngambil motornya. 6 perampok beraksi di toko emas di Pasar Desa Banjaratma, Brebes, Jawa Tengah. Selain membawa kabur emas seberat 1 kg, perampok juga menembak seorang warga yang hendak menolong korban. Perampokan toko emas di Komplek Pasar Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah terjadi Selasa sore. 6 perampok datang ketika toko mulai sepi pembeli. 2 perampok bersenjata api masuk menjarah emas di etalase, 2 orang berjaga di depan toko, sementara 2 perampok lainnya tetap berada di sepeda motor. Usai merampok, ke-6 perampok menembakkan senjata api ke atas beberapa kali sebelum akhirnya kabur dan dikejar warga dengan menggunakan motor. Laki-laki ngambil emas, ternyata ada kan perampokan. Pas ini sudah tahu perampokan, nembakan senjata berapa kali? Ke mana? Ke atas. Pas ini juga pada tahu pada ada yang bermasuk. Pas sudah selesai kan motor, kalau nggak salah saya kan mengejar motor 3.
Yang dua Satria, yang satu nggak jelas. Satria kejar sampai diburingin, saya teriak rampok, dikeroyok warga. Ledakin tembakan lagi, bubar, lari lagi sampai ke Wanacala. Oh, berarti sempat ketangkap. Emas yang ada di toko tersebut sebanyak 5 papan. Satu papan tersebut kurang lebih berisi 2 on. Diperkirakan dengan 5 papan tersebut jumlah totalnya adalah 10 on atau 1 kilo. Dengan tafsiran emas muda yang totalnya kurang lebih 200 juta. Seorang warga yang bermaksud menolong ditembak perampok dari jarak 6 meter. Lagi ngadap. Iya. Nah, waktu itu Anda mau apa? Kenapa sampai jadi sasaran tembak? Saya kan mau ini ngambil batu gitu, terus Batu buat apa? buat lempar. Lempar pelaku itu ya. Terus tahu-tahu dia nembak Dari jarak berapa meter? 6 meteran. 6 meter ya. Lam ini para pelaku pakai ini nggak? Pakai penutup wajah nggak? Enggak. Berarti Anda tahu Pakai betul helm. wajahnya gitu Iya, ya? pakai helm. Pakai helm ya. Polisi masih mengejar perampok yang kabur dengan menggunakan 3 sepeda motor. Diduga perampok merupakan orang yang sama dengan kasus perampokan di toko emas di komplek pertokoan yang sama pada akhir tahun lalu. Sugih Haftono melaporkan dari Brebes, Jawa. Toko emas yang dibobol kawanan pencuri adalah toko emas Permata yang ada di Pasar Ciruas, Serang, Banten. Pencurian terjadi pada malam hari setelah toko tutup. Berangkas tempat penyimpanan emas dirusak pada bagian samping dengan menggunakan las dan palu. Dari 4 kg emas yang ada di berangkas, para pencuri hanya membawa kabur 2 kg perhiasan emas. Polisi yang memeriksa lokasi kejadian memperkirakan pencuri berjumlah 4 orang. Negeri Tasikmalaya, Jawa Barat memvonis pembunuh ibu dan anak dengan 20 tahun penjara. Sedangkan orang yang diduga otak pelaku divonis bebas. Putusan ini diprotes oleh keluarga korban. Tolong beri kesempatan, saya ada berbicara dengan ibu motor. Motor? Mana? Motor? Di sini aja. Di sini. Di sini, di sini. Seorang keluarga korban berusaha menjambak rambut Ketua Majelis Hakim Motur Panjaitan usai sidang kasus pembunuhan Ai Cucu berakhir. Keputusan yang diambil Majelis Hakim dinilai pihak keluarga janggal dan aneh karena tidak sesuai dengan pengakuan terdakwa. Di pihak lain, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya menilai Dani tidak terlibat dalam pembunuhan yang dilakukan Indra pada Ai Cucu yang terjadi September 2014 lalu. Dalam persidangan ini, Majelis Hakim memvonis 20 tahun penjara untuk Indra dan vonis bebas untuk Dani. Dani dibebaskan karena dinilai tidak terbukti melakukan pembunuhan bersama Indra. Semua barang bukti yang memberatkan disita polisi dari tangan terdakwa Indra. Majelis Hakim menilai Dani menjadi terdakwa karena keterangan Indra saat diinterogasi polisi. Padahal pada awal penangkapan tidak menyebut